Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di Gawe Game, channel yang membahas tutorial devlog serta diskusi seputar pengembangan game. Namaku Guntur dan ini adalah video ke-8 dari tutorial pengembangan game platformer 2D. Video sebelumnya saya akan letakkan di atas dan di situ kita sudah membahas mengenai latar belakang Parallax. Saya juga akan letakkan file project video ke-7 di deskripsi. Teman-teman bisa menggunakan file project tersebut atau menggunakan file project sendiri. Misi kita hari ini, kita akan membuat objek barang yang bisa diambil oleh hero. Dan kita akan melakukannya dengan 2 langkah. Yang pertama, kita akan membuat objek koin di scene yang berbeda dan kita akan meletakkan scene instance di level 1. Dan yang kedua, kita akan menambahkan script untuk mendeteksi tumbukan koin dengan hero. Selebihnya, kita akan menambahkan sistem pencatatan koin pada hero dan juga menambahkan efek ketika koin terambil. Langsung saja kita aktifkan Godot dan kita buka file project platformer kita. Sekaligus kita buka level 1.tscn. Dan ini adalah kondisi level kita yang terakhir sejak kita membuatnya di video ke-7. Kita sudah menambahkan beberapa latar belakang Parallax seperti langit, awan besar, dan awan kecil. Untuk membuat objek barang yang bisa diambil oleh hero, kita akan membuat scene baru. Scene baru ini akan menjadi template yang turunannya akan kita letakkan ke level 1.tscn. Setiap scene yang kita duplikasikan nanti, itu akan menjadi objek yang terpisah dan akan mengambil konfigurasi dari scene template yang kita buat tadi. Untuk menambahkan scene baru, kita akan klik icon plus di sebelah level 1. Kemudian kita akan pilih 2D scene sebagai root node. Root node ini adalah objek utama atau objek pondasi dari setiap scene. Scene ini akan kita gunakan sebagai objek barang yang bisa diambil berupa koin dan akan menampilkan animasi sprite berupa koin yang mengambang dan berputar. Jadi kita akan klik plus di scene dan kita akan tulis animated sprite, lalu kita double klik animated sprite. Ada warning ya, kita klik warningnya, sprite frames resource must be created or set in the frames property in order for animated sprite to display frames. Kata kunci adalah resource dan frames ya. Di sini property frames itu ada di inspector, jadi kita bisa ke inspector, lihat ada frames itu masih empty. Kita klik panah kecil di sebelah, kita klik new sprite frames, kemudian warningnya hilang dan kita klik sprite frames. Nah, di dalam animated frames ini kita akan gunakan aset koin. Di dalam folder aset belum ada aset untuk koin, jadi kita akan ambil dari folder treasure hunter dan kita akan keret pirate treasure ke dalam aset. Oke, jadi kalau sudah masuk pirate treasure, kita bisa buka pirate treasure dan ada gold coin ya. Ini gold coin. Kalau kita buka gold coin, dia punya 4 frame, jadi kita select 01 sampai 04 dan kita keret ke animated frames. Ini kita ketengahin dulu. Kalau kita play, gerakannya agak lambat, kita naikkan dikit ke mungkin 15. Oh, terlalu cepat kayak 12 deh. Oke, nah ini kita biarkan loop. Jadi sekarang kita punya animated sprite untuk koin. Scene ini kita save dulu, jadi kita klik scene, save scene, dan kita tulis di sini coin.tscn. Oke, kita sudah save scene-nya. Kita bisa taruh koin ini ke dalam level 1. Caranya adalah kita ke level 1 dulu. Di level 1 ini kita bisa letakkan scene koin yang barusan kita buat tadi dengan cara klik icon tanda rantai, ini mata rantai. Kalau kita hover, tertulis instance a scene file as a node. Artinya kita akan letakkan scene baru ke dalam scene ini ya. Jadi kita bisa klik lalu pilih coin tscn open. Nah, kemudian di sini akan kelihatan objek koinnya sudah masuk ya. Kita bisa keret, misalnya kita taruh di sini. Dan kita lupa untuk mengganti namanya ya. Jadi ini masih node 2D. Kita double klik tulis coin. Lalu jangan lupa di dalam scene coin tadi juga kita ganti namanya di sini ke coin. Kita save. Lalu
Ini kita juga save, dan kita bisa duplikasi koin ini dengan cara Ctrl D atau klik kanan dan pilih duplicate. Kita bisa pindahin koin 2, kita duplicate lagi, koin 3. Jadi sekarang kita punya 3 koin dan kita bisa mencobanya langsung. Nah, di sini muncul 3 koin ya, tetapi koin tersebut tidak bisa diambil oleh hero. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan atau konfigurasi koin yang barusan kita buat sehingga bisa diambil oleh hero. Kembali ke scene coin, dan ini kita kecilkan output. Kalau teman-teman masih ingat, untuk zona jatuh kita menggunakan area 2D untuk mendeteksi tumbukan antara hero dan area jatuh tersebut ya. Nah, untuk koin sama, kita butuh menambahkan atau mengkonfigurasi koin sehingga dia bisa mendeteksi tumbukan dengan hero. Jadi, paling mudah, koin ini kita ubah menjadi area 2D dengan cara kita klik kanan pada koin, lalu kita gunakan change type dan pilih area 2D. Oke, dan ada warning seperti biasa, kita klik warningnya. This node has no shape, so it can't collide or interact with other objects. Consider adding a collision shape 2D or collision polygon 2D as a child to define its shape. Jadi di sini kata kunci adalah child. Dia minta kita membuat objek baru di dalamnya, yaitu collision shape 2D atau collision polygon 2D. Jadi kita klik plus, lalu kita tulis collision, kita ambil yang collision shape 2D aja, dan ada warning baru ya, warning di coin tadi sudah hilang, kita klik warning barunya. A shape must be provided for collision shape 2D to function. Please create a shape resource for it. Kata kunci adalah resource, yang mana itu ada di inspector, jadi shape-nya masih empty. Kita klik panah kecil di shape, kemudian kita pilih new circle shape aja. Jadi sekarang kita akan zoom in dikit, dan kita ubah ukurannya kira-kira. Oh, ini kalau terlalu gede gridnya, kita bisa ubah grid di sini, configure snap, pilih yang mungkin separuhnya, 4 gitu ya. Oke. Nah, kayaknya segini cukup. Tapi kayaknya aku lebih suka agak gede deh, jadi lebih gampang, jadi sama aja. Oke, so kita sudah punya collision shape, dan kalau kita save, lalu kita bisa ubah collision layers-nya ya. Kalau kita ke coin, lalu ke inspector, buka collision. Kalau masih ingat ya, layer dia itu harusnya bukan di layer hero ya. Kita taruh di layer barang, yaitu di sini ya, value 8. Kemudian untuk mask, dia akan collide ke hero aja. Untuk yang lain, nggak perlu ya, musuh dan zona jatuh nggak perlu berinteraksi atau bertumbuk. Lalu selanjutnya kita akan membaca signal dari area 2D ini ketika dia bertumbukan dengan body, yaitu body entered ya. Jadi kita bisa double klik. Kita akan letakkan di dalam coin, jadi perlu kita buat script dulu. Jadi kita akan buat script baru di coin. Kita klik icon attach a new or existing script di sini. Kemudian kita create aja. Jadi sekarang kita punya coin.jd tadi ya, JD script. Ini kita bisa hapus dulu, nggak apa-apa. Terus balik lagi ke, kalau kita klik coin, lalu di dalam signal kita pilih body entered, double klik, kemudian kita connect. Nah, sekarang function on coin body entered itu ada di dalam script coin ya. Nah, agar koin ini menghilang ketika hero itu bertumbukan, kita cukup menambahkan satu function, yaitu queueFree. Fungsi ini digunakan untuk meletakkan objek ini ke dalam antrian objek yang dihapus. Kalau kita coba, kita ke level 1, lalu pilih play scene, dan otomatis ketika hero bertumbukan, koin menghilang. Kita bisa menambahkan sistem pencatatan barang atau koin dari hero sehingga kita tahu jumlah koin yang diambil oleh hero. Sekaligus nanti kita bisa tambahkan efek ketika koin terambil. Tetapi sebelum sampai sana, saya mau menjelaskan sedikit mengenai instant scene. Nah, kalau teman-teman masih ingat, tadi kita membuat scene turunan berupa koin tadi ya, dan ketika di dalam level 1 ini, tampak koin-koin berupa instant scene itu memiliki icon baru ya, yang berbeda dari yang lain. Di sebelah
kiri dari tanda visibility ada icon instance. Nah, berbeda dengan hero yang kita buat di atas, konfigurasinya ada di dalam level 1 atau kita susun hero ini di dalam level 1 sehingga kita bisa buka isinya seperti ini ya. Tapi untuk instance scene, karena koin ini akan ada banyak ya, lebih dari satu, maka emang idealnya kita buat di dalam scene yang terpisah, dan kemudian kita letakkan instance scene-nya atau turunan scene yang kita sudah buat. Nah, kalau seperti ini akan tampil icon dari node root-nya, dalam hal ini adalah area 2D ya. Dan kalau kita klik icon tanda instance scene ini, kita akan membuka scene-nya ya. Jadi kita bisa lihat isinya apa aja. Jadi kalau teman-teman membuka level dari orang lain, teman-teman bisa memahami bahwa kalau ada icon ini berarti dia merupakan instance scene. Dan tambahan lagi kalau ada tanda signal berarti dia punya signal, dan ada tanda script berarti dia memiliki script juga. Jadi kalau kita klik icon ini akan muncul juga icon yang lain di dalam scene tersebut. Masih membahas era game platformer dari waktu ke waktu, kita akan lanjut ke era berikutnya yaitu next gen side scrolling. Era ini ditandai dengan kemunculan konsol baru yaitu Sega Genesis. Konsol ini sebenarnya rilis 2 tahun lebih awal dari Super NES milik Nintendo di 1989. Sega memiliki beberapa titel seperti Striders-nya Capcom yang hadir untuk mengenalkan kemampuan barunya di persaingan pasar konsol. Era ini memperkenalkan banyak inovasi seperti parallax scrolling yang lebih baik, level yang lebih luas, dan sprite dengan pixel yang lebih detail. Namun, untuk menyaingi Super Mario Bros., Sega sadar kalau mereka membutuhkan maskot atau karakter baru. Maka lahirlah Sonic the Hedgehog. Sonic memperkenalkan gaya platformer yang lebih cepat, dan tentu saja penampilan yang lebih cool. Taktik Sega berhasil, dan selanjutnya sudah kita ketahui, Sonic dikenal sebagai salah satu karakter ikonik di industri game. Selanjutnya kita akan modifikasi script di koin, sehingga kita bisa memanggil pencatatan koin yang diambil oleh hero. Di dalam onCoin body entered itu ada parameter body. Kita bisa cek apakah body ini adalah hero, jadi kita bisa tulis if body name sama dengan 2 kali ya, untuk membandingkan sama dengan hero. Lalu kita panggil aja function di dalam hero, misalnya ambil koin. Nah, function ini belum ada ya, jadi kalau kita jalankan akan error, maka kita akan buat function ini dulu. Ini bisa kita save, lalu ke hero. Oh sorry, ini salah tulis. Oke, save. Oke. Terus kita bisa ke hero. Kalau teman-teman belum buka hero, kalau kebetulan saya udah ada hero GD di sini. Kalau misalnya enggak, teman-teman bisa ke level 1, lalu ke atas, lalu bisa klik tanda script di hero ini. Nah, di sini kita tambahkan aja function tadi, func ambil koin. Pass. Nah, di atas kita bikin aja variabel baru, var koin sama dengan 0. Dan ini kita bisa tambahkan ya, koin plus sama dengan 1. Ini artinya koin sama dengan koin plus 1. Ini penulisnya bisa juga gini, ini sama aja. Oke. Nah, kita bisa cek juga print koin, koin gini. Jadi kita akan cek koin yang terambil ada berapa dan akan muncul di output. Jadi kalau kita ke level 1, lalu place in, ya, geser sedikit. Oh, karena tadi koinnya ada di bawahnya persis ya, otomatis dia akan terambil kedua dan ketiga. Oke, so kurang lebih seperti ini ya. Kita ada pencatatan yang sederhana. Dan satu lagi, kita bisa menambahkan koin efek ini ya. Jadi ini adalah efek ketika koin terambil dan akan muncul semacam partikelnya atau efek koin terambil ya. Jadi caranya adalah kita akan buat scene baru lagi khusus untuk koin efek ini. Kita klik add new scene, pilih 2D scene, dan ini cuman isinya adalah satu animated sprite aja. Jadi isinya adalah satu animated sprite aja. Jadi kita klik plus, lalu tulis animated sprite. Seperti biasa ini note warning untuk sprite frames. Jadi kita ke frames, klik
new sprite frames, klik sprite frames, dan di dalam coin effect kita pilih 01 sampai 03, caret aja. Terus kita matikan loop. Ini kita samain aja 12 dan playing. Oke, jadi nanti animasinya kayak gini ya. Cuma nanti dia berhenti di frame 3 atau frame 2, sorry. Terus dia akan menghapus dirinya sendiri. Nah, ini loopnya kita matiin aja. Untuk menghapus diri sendiri, kita harus membuat script ya. Tapi sebelumnya kita ganti namanya. Jadi node 2D ini jadi effect coin. Sekalian kita save aja, Ctrl S. Lalu kita save effect coin. Kemudian tambahkan script ya. Kita biarkan aja namanya effectcoin.gd, create. Lalu di dalam animated sprite, pada node kita bisa gunakan signal animated finished. Ini adalah signal yang dipanggil ketika animasinya mencapai frame terakhir. Jadi kita bisa double klik, lalu letakkan di dalam script effect coin ya. Kalau kita connect akan muncul di sini. Oke. Dan ini sama seperti tadi ya, kita akan queue free. Oke, kalau kita save, dan ini akan kita panggil dari coin. Jadi kita ke coin, kemudian klik, oh ya ini sudah masuk ke coin GD ya. Jadi ketika queue free ini, kita akan buat instance effect coin yang dipanggil dari script. Yang pertama kita perlu membuat variabel untuk menyiapkan scene effect coin tadi. Jadi kita ketik var garis bawah effect coin sama dengan preload. Dan ini akan load scene yang kita mau, yaitu effectcoin.scn. Ini. Jadi scene ini akan diletakkan atau akan disiapkan di dalam variabel effect coin. Kemudian kita buat instance-nya, kita tulis var effect coin sama dengan effect coin instance, dan kita perlu taruh di level 1 ya. Kita ketik get tree, kemudian pilih current scene, yaitu scene yang level 1 tadi. Kemudian kita klik add child. Dan kita tulis isinya adalah effect coin. Jadi effect coin yang tanpa garis bawah ya, karena garis bawah ini artinya scene yang kita load, dan effect coin yang tanpa garis bawah itu scene yang sudah di instance atau sudah dibuat turunannya. Tapi juga jangan lupa bahwa setiap scene yang kita buat itu selalu diletakkan di 0,0 ya. Jadi kita perlu ubah posisinya. Effect coin dot transform itu kita gunakan transform yang sama dari coin ini. Lalu kita coba aja. Oh ya, tadi kita coba yang coin ya. Jadi salah, ini harus dipastikan kita ke level 1 dulu, baru klik F6 atau play scene. Oke, ketika koinnya terambil, muncul efek koin tadi ya, dan dia otomatis play. Lalu terakhir, untuk merapikan aja, kita bisa membuat satu node atau objek yang menjadi orang tua dari objek-objek koin tadi, sehingga lebih rapi penataan di dalam level. Kayak parallax background ini, kalau kita tutup, itu layernya tidak kelihatan, sehingga lebih singkat hierarkinya. Untuk koin juga sama, karena koin ini mungkin akan ada banyak ya, lebih dari 3. Kita bisa klik level 1, klik plus, pilih node 2D ya. Kemudian kita ganti nama group coin. Dan semua koin kita pilih dan letakkan dalam grup koin. Jadi akan kelihatan apa aja yang ada dalam level dan isinya secara lebih detail. Nah, ini kita juga bisa geser dan misalnya sekalian kita tambahkan lagi. Oke, kita bisa coba. Oke, jadi sekarang udah ada banyak koin. Dan kita bisa letakkan
koin-koin yang strategis ya, yang menantang nantinya. Apalagi kalau kita akan menambahkan musuh sehingga penempatan koin menjadi lebih menarik. Gimana teman-teman? Mudah kan? Hari ini kita sudah membuat objek yang bisa diambil seperti koin, sekaligus kita mengubah dikit scriptnya hero sehingga bisa mencatat koin yang terambil dan juga menambahkan efek koin. Dan di hari ini kita juga belajar mengenai scene instance. Untuk video selanjutnya, kita akan membuat musuh berserta scriptnya, di mana musuh ini akan bergerak ke kiri dan ke kanan dan mendeteksi adanya jurang. Seperti biasa, kalau teman-teman merasa video ini berguna dan ingin mensupport saya untuk terus membuat video seperti ini, klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan klik icon lonceng. Follow juga Twitter maupun Instagram Gawe Game. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ingin mendiskusikan topik selanjutnya, bisa di sana atau di kolom komentar. Sampai ketemu.